belakang. Nah, yang dimana latar belakang di sini di Indonesia berbagai brand skincare mulai berkembang pesat dengan strategi pembuatan produk skincare dengan varian yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kulit pengguna. Berdasarkan kompas.co.id tahun 2023 diketahui data penjualan skincare untuk periode Januari sampai September 2003 dari dua perusahaan e-commerce raksasa di Indonesia itu Shopee dan Tokopedia tercatat ada 10 brand skincare terlaris dari penjualan online mereka. Kedua e-commerce tersebut, Adiati Monica Dwi mengatakan bahwa skincare adalah kebutuhan yang harus dimiliki oleh generasi sekarang karena memiliki kegunaan dan manfaat. Brand yang saat ini menjadi tren di kalangan masyarakat yaitu Skintific yang sangat banyak diminati oleh kaum hawa belakangan ini yang sudah dijamin aman dan sudah BPOM. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini adalah yang pertama itu apakah pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian skincare halal. Yang kedua, apakah pengaruh harga terhadap keputusan pembelian skincare halal. Yang ketiga itu apakah pengaruh kualitas produk dan harga secara simultan terhadap keputusan pembelian skincare halal. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian skincare halal. Yang kedua itu untuk menguji dan menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian skincare halal. Dan yang terakhir itu untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas produk dan harga secara bersama-sama terhadap keputusan. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktisnya. Yang dimana di sini manfaat teoritisnya di sini itu dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran tentang pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian serta mengetahui tujuan tersebut dalam penggunaan skincare halal. Yang kedua itu ada manfaat praktis, yang dimana di sini penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat dijadikan masukan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Informasi yang dihasilkan juga dapat diimplementasikan dalam penyusunan strategi perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan harga dalam produk skincare halal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan berdasarkan kenyataan di lapangan. Selanjutnya itu ada bagian ruang lingkup. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah mahasiswa yang berdomisili di Kabupaten Bone yang menggunakan produk Skintific. Sedangkan objek penelitian ini adalah kualitas produk dengan harga keputusan pembeli skincare halal. Yang pertama itu ada variabel yang digunakan yaitu variabel X1 kualitas produk, X2 harga, dan Y keputusan pembelian. Yang kedua itu konteks penggunaan Skintific. Yang ketiga kasus mahasiswa BI Bone. Keempat metodologi regenerasi lincah. Kelima aplikasi SPSS. Di sini saya selaku pemateri kedua yang akan melanjutkan penjelasan pada poin kajian pustaka. Pertama itu ada penelitian terdahulu. Yang di sini kami mengambil 4 penelitian terdahulu. Yang pertama ada Ni Putu Dinda Prameswari Putri Astaki dan Ni Made Purnami pada tahun 2019. Mereka meneliti dengan judul peran word of mouth memidasi kualitas produk terhadap keputusan pembeli konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh word of mouth dengan memidasi kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen. Adapun jenis penelitian digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis jalur dan uji Sobel. Adapun persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang pengaruh kualitas produk
dengan keputusan pembeli seorang konsumen. Adapun perbedaan pada penelitian ini tidak membahas harga sebagai indikator seorang konsumen, sedangkan penelitian yang kami lakukan ini membahas tentang harga keputusan pembeli dalam skincare halal. Yang penelitian terdahulu kedua yaitu Sonia Cipta Wahyurini dan Nurvita Trianasari pada tahun 2020. Adapun judul penelitiannya itu analisis pengaruh label halal dan harga terhadap keputusan pembelian kosmetik Wardah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor label halal dalam pengaruh perilaku keputusan pembelian kosmetik Wardah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Adapun persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas tentang pengaruh harga dan keputusan pembeli seorang konsumen. Sedangkan perbedaannya pada penelitian tersebut tidak membahas kualitas produk, sedangkan penelitian yang kami lakukan membahas tentang kualitas produk dan harga dalam skincare halal. Selanjutnya itu penelitian terdahulu yang ketiga itu Michael Vincentia dan Natalia Cristiani pada tahun 2021 yang membahas pada judul penelitian itu the effect of product quality, price, and promotion toward students persuasion for Telkomsel product. Pada penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembeli. Sejenis penelitian digunakan penelitian kuantitatif. Adapun persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas tentang pengaruh harga dan keputusan pembeli seorang konsumen. Dan adapun perbedaan pada penelitian di atas membahas produk skincare sebagai indikator seorang pengguna, sedangkan pada penelitian yang kami lakukan membahas tentang kualitas produk dengan skincare halal. Dan yang penelitian yang terdahulu yang keempat itu Nadifa Nur Isatun Ni'mah pada tahun 2023. Pada judul penelitiannya itu pengaruh harga, kualitas produk, dan inovasi produk terhadap keputusan pembeli konsumen skincare scientific. Pada tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh terhadap harga, kualitas produk, dan inovasi terhadap keputusan pembeli kosmetik scientific. Adapun jenis penelitian itu menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Adapun persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas tentang pengaruh kualitas produk dalam keputusan pembeli seorang konsumen. Adapun perbedaannya dengan penelitian relevan di atas tidak meninjau dari perspektif ekonomi syariah. Berbeda dengan penelitian yang akan kami teliti atau membahas tentang skincare halal. Selanjutnya itu kajian teoritis. Kajian pustaka yang kedua itu kajian teoritis. Yang pertama itu kualitas produk. Yang pengertian dari kualitas produk menurut Philip Cultural dalam jurnal penelitian Agus Salim dan Ali mendefinisikan bahwa kualitas produk merupakan keseluruhan suatu produk segala yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi keinginan dan atau kebutuhan konsumen pada produk yang berkualitas. Sedangkan menurut Habibah, kualitas produk merupakan keahlian suatu produk guna melakukan peranannya meliputi daya ketahanan, keandalan, ketepatan, kemudahan proses serta revisi dan atribut bernilainya. Yang kedua itu indikator kualitas produk. Menurut Coulter dalam Zulkarnain ada beberapa indikator kualitas produk meliputi kinerja, performance, pelayanan, serviceability, ketahanan atau durability, keandalan atau reliability, karakteristik produk atau features, dan kesesuaian dengan spesifikasi, performance with specification. Yang terakhir itu hasil atau fit and finish. Adapun indikator
Yang ketiga, kajian yang bagian harganya, yaitu menurut Walter and Armstrong, harga adalah uang atau nilai yang dibebankan pada suatu produk atau jasa untuk nilai tukar konsumen atas manfaat yang merupakan faktor penting yang mempengaruhi pemilihan pembeli. Harga merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan untuk suatu produk atau jasa, atau sejumlah uang yang ditukarkan untuk memperoleh suatu manfaat atau kepemilikan terhadap suatu produk atau jasa. Kajian yang ketiga itu keputusan pembeli. Pengertian keputusan pembeli. Pertama, menurut Alma, keputusan pembeli adalah suatu keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh ekonomi, keuangan, teknologi, politik, budaya, produk, harga, promosi, emosi, physical evidence, people and process, sehingga membentuk suatu sikap pada konsumen untuk mengelola segala informasi dan pembelian keputusan yang berupa respons yang muncul produk apa yang akan dibeli. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli, yang pertama itu faktor budaya, faktor sosial, dan pribadi. Selanjutnya itu bagian kerangka pikir. Berdasarkan analisis hasil penelitian dan penelitian lainnya serta penjabaran teoritis masing-masing variabel, maka dapat disusun model penelitian seperti pada PPT yang kami munculkan, yaitu yang pertama ada kualitas produk atau X1, sedangkan harga sebagai X2-nya, dan keputusan pembeli sebagai Y. Mungkin teman-teman bisa melihat H1-nya kualitas produk X1 terhadap keputusan pembeli adalah H1, dan X2-nya harga terhadap keputusan pembeli sebagai H2-nya, hipotesis kedua, dan kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembeli sebagai hipotesis ketiganya, seperti pada gambar PPT yang kami munculkan. Dan adapun hipotesisnya, menurut Sugiono, hipotesis adalah jawaban interaktif untuk pertanyaan penelitian diajukan dalam survei berdasarkan tinjauan dan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan. Maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut. Kualitas produk atau X1 berpengaruh terhadap keputusan pembeli. H2-nya, hipotesis kedua, harga berpengaruh terhadap keputusan pembeli. Dan H3-nya, kualitas produk dan harga berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembeli. Maka untuk menguji hipotesis yang akan diterapkan, peneliti dapat memilih variabel yang ingin diketahui kedudukannya. Antara lain, variabel bebas atau independen merupakan variabel yang memberikan pengaruh pada variabel yang lain. Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas produk, harga. Dan adapun variabel terikatnya atau dependen merupakan suatu variabel yang dapat berubah karena pengaruh variabel bebas, yang termasuk variabel dalam penelitian ini yaitu keputusan pembeli. Baik. Nah, selanjutnya itu bab 3, metode penelitian. Yang pertama yaitu ada jenis dan pendekatan penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang menggunakan jumlah besar yang dimulai dari pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data, serta studi dalam berbagai mulai dari analisis data hingga kemudian dianalisis dengan metode statistik yang sesuai. Selanjutnya yaitu lokasi dan waktu penelitian, di mana lokasi atau tempat penelitian yang kami gunakan yaitu di Kabupaten Bone. Nah, dan waktu penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan dalam tahun 2023 dan 2024. Kemudian populasi dan sampel. Populasi yang kami gunakan yaitu infinite population, di mana
populasinya sendiri, yaitu pada masyarakat muslim di Kabupaten Bone yang menggunakan produk skintific. Kami menggunakan infinite population karena jumlahnya kami tidak ketahui dengan pasti, sehingga sulit dihitung dengan tepat, yaitu jumlah konsumen yang menggunakan skincare merek skintific. Kemudian sampel. Sampel ini diambil dari populasi yang harus benar-benar mewakili dari populasi yang kemudian akan ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Nah, pada teknik pengambilan sampel yang kami gunakan ini menggunakan teknik non-probability sampling, di mana kami tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, untuk menentukan sampel, kami menggunakan teknik purposive sampling, yang berarti sampel dalam suatu anggota populasi ini harus memenuhi syarat dan kriteria tertentu. Nah, kriteria atau sampel kriteria yang akan kami pilih sebagai sampel ini meliputi masyarakat muslim di Kabupaten Bone, berusia minimal 16 tahun, dan menggunakan produk merek skintific. Nah, pada penelitian ini, karena jumlah sampelnya tidak diketahui secara pasti mengenai pengukuran jumlah masyarakat yang menggunakan produk skintific di Kabupaten Bone sebelumnya, maka kami berasumsi dengan jumlah populasi yang sangat banyak. Nah, dalam mengambil teknik sampel ini, kami menentukannya menggunakan rumus Rao-Purba, di mana dengan rumus tersebut maka dapat dilihat ukuran sampel minimal yang harus dicapai. Kemudian variabel penelitian, di mana dalam sebuah penelitian ini harus beberapa sampel dan jelas untuk memulai mengumpulkan data. Nah, variabel ini merupakan suatu atribut atau ciri atau nilai yang peneliti tarik pernyataannya setelah menentukannya banyak orang, benda, ataupun kegiatan yang akan diteliti yang memiliki ciri tertentu. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan 3 variabel yang terbagi 2, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Di mana variabel bebas ini terdiri 2, yaitu kualitas produk sebagai X pertama dan harga sebagai X kedua. Nah, variabel terikatnya yaitu keputusan pembelian skincare halal yang disimbol dengan Y. Kemudian adapun definisi operasional pada variabel penelitian ini. Yang pertama ada kualitas produk, di mana kualitas produk adalah kemampuan suatu produk agar dapat mempertimbangkan keputusan pembelian yang dapat menjadi acuan konsumen dan menentukan posisi dari sebuah produk. Di mana indikatornya ini terdapat 4, yaitu ada daya tahan sebuah produk, kedua kesesuaian spesifikasi, yang kedua ada kinerja, dan keempat itu fitur. Dan kemudian variabel kedua yaitu harga, di mana harga adalah sejumlah uang yang memiliki nilai dan dapat digunakan untuk membeli. Terakhir melakukan pembelian ulang. Nah, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu proses di mana penulis menerapkan metode ilmiah untuk mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisis. Nah, pada pengumpulan data ini, kami menggunakan angket atau kuesioner yang ditujukan kepada masyarakat muslim di Kabupaten Bone yang menggunakan produk skintific dengan menggunakan skala Likert yang berbentuk checklist. Kemudian selanjutnya yaitu analisis data. Nah, analisis data ini terbagi 3, yaitu ada uji validasi, uji rehabilitas, dan uji rekreasi linear berganda. Nah, yang pertama uji validasi ini adalah sebuah uji untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu tes. Nah, alat ukur di sini yaitu adalah pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner.
Dan jika suatu kuesioner atau survei dikatakan valid jika pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang diukir oleh kuesioner. Yang kedua yaitu uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas ini untuk membuktikan bahwa suatu instrumen dapat dipercaya digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen itu sudah baik. Nah, di sini pengukurannya dilakukan dengan pertanyaan lain ataupun dengan mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Kemudian yang terakhir yaitu ada regresi linear berganda, di mana regresi linear berganda ini menggunakan model persamaan yang menjelaskan hubungan suatu variabel tak bebas ataupun respons dengan simbol Y dengan dua atau lebih variabel bebas atau prediktor yang simbol X1, X2 dan seterusnya, di mana tujuan dari uji regresi linear ini untuk memprediksi nilai variabel yang tak bebas apabila nilai-nilai variabel bebasnya ini diketahui. Nah, selanjutnya bab 4 ada hasil dan pembahasan. Hasil yang pertama yaitu deskripsi karakteristik responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini yang disajikan pada tabel berikut menunjukkan bahwa jumlah responden yang diteliti yaitu sebesar 30 orang dengan mayoritas berusia 21 hingga 25 tahun dengan persentase 86,7%. Sedangkan pekerjaan responden yang dijadikan sampel yaitu mayoritas pelajar atau mahasiswa dengan jumlah persentase 86,7%. Terakhir, untuk tingkat pendapatan atau uang saku mereka yaitu mayoritas di bawah 500.000 dengan persentase 80%. Nah, selanjutnya ada hasil analisis. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas ini digunakan analisis dengan SPSS, di mana nilai signifikansi lebih besar, nilai R-square lebih besar dengan nilai R-tabel. Dilihat pada tabel berikut, nilai total correlate semuanya lebih besar dari R-tabel. Jadi semua dikatakan valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas instrumen pada tabel dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki kerombak alfa lebih besar dari 0,60. Maka dengan demikian semua variabel bisa dikatakan reliable. Nah, selanjutnya ada hasil uji regresi linear. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, uji hipotesis menggunakan uji T dengan ketentuan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Untuk itu, kita akan menguji hipotesis. Yang pertama, ada kualitas produk X1 berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Bisa dilihat dalam tabel bahwa nilai signifikan kualitas produk yaitu 0,004, yang artinya lebih kecil dari 0,05, dan T hitung sebesar 3,116, yang artinya lebih besar dari T tabel yaitu 3,051. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima karena terdapat pengaruh kualitas harga dengan keputusan pembelian. Selanjutnya kita akan menguji hipotesis kedua yaitu harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Bisa dilihat kembali di tabel menunjukkan bahwa nilai signifikan harga sebesar 0,001 yang artinya lebih kecil dari 0,05 dan T hitung sebesar 3,939 yang artinya lebih besar dari T tabel yaitu 2,051. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima karena terdapat pengaruh harga dengan keputusan pembelian. Selanjutnya, poin kedua yaitu uji hipotesis menggunakan uji F.
Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat dengan ketentuan nilai signifikan, yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Berdasarkan data yang diperoleh, kita akan menguji kualitas produk X1 dan harga X2 berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian atau Y. Bisa kita lihat pada tabel ANOVA menunjukkan bahwa nilai signifikannya berpengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y dengan sebesar 0,000, yang artinya lebih kecil dari 0,05, dan F hitung 23,061 yang artinya lebih besar dari F tabel 3,340. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Nah, selanjutnya di poin ketiga atau poin terakhir yaitu uji hipotesis menggunakan uji F. Pada tabel berikut menunjukkan bahwa nilai R² sebesar 0,631. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 63,1%. Pembahasan hasil analisis. Berdasarkan nilai signifikan dan perbandingan T hitung dan T tabel, H1 dapat diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas produk dengan keputusan pembelian. Dengan kata lain, kualitas produk memiliki peran penting dalam membentuk keputusan pembelian konsumen. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Yogi Swari, Niluyuwan Sayang Telegwani, dan Niyoman Yulianti. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan dari yang pertama, kualitas produk dan desain produk. Terdapat keputusan pembelian dengan sumbangan pengaruh sebesar 80,3%. Yang kedua, kualitas produk terhadap keputusan pembelian dengan sumbangan pengaruh sebesar 21%. Dan yang ketiga, desain produk terhadap keputusan pembelian dengan sumbangan pengaruh sebesar 8,9% pada kalangan mahasiswa jurusan manajemen. Hasil ini memberikan dukungan empiris dan hipotesis bahwa aspek keputusan kualitas produk memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Berdasarkan landasan bagi perusahaan yang meningkatkan atau menjaga standar kualitas produk guna memperkuat daya tariknya dengan konsumen. Berdasarkan nilai signifikan dan perbandingan T hitung dengan T tabel, H2 dapat diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan antara harga dengan keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa harga produk memiliki peran penting dalam membentuk keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan nilai signifikan dan perbandingan F hitung dengan F tabel, H3 dapat diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara X1, X2 terhadap Y. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Marlina Ragian, Rudy Wenes, dan Debri Elintong. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan, kualitas produk, persepsi harga berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap keputusan pembelian produk, kecuali dengan produk brand ambassador terhadap berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap konsumen pembelian produk MS Glow di kota Tomohon. Temuan ini memberikan dukungan empiris bahwa kombinasi variabel X1 dan X2 secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y
secara signifikan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, perusahaan yang peneliti dapat menyimpulkan bahwa X1 dan X2 ketika diperhitungkan bersama-sama memiliki dampak yang penting terhadap variabel Y. Bab 5. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Seiring dengan penelitian sebelumnya, ada beberapa penelitian temuan yang memberikan dasar empiris yang kuat bagi perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan standar kualitas produk guna memperkuat daya tariknya terhadap konsumen. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa harga produk juga memiliki peran penting dalam membentuk keputusan pembelian. Sesuai ajaran dalam ayat Al-Furqan ayat 25 yang menekankan sikap moderat dalam pengeluaran. Oleh karena itu, perusahaan dapat mempertimbangkan strategi harga dan tepat sebagai faktor kunci dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan mempengaruhi konsumen. Selanjutnya yaitu saran. Untuk penelitian akan melanjutkan studi ini, beberapa saran dan area peneliti potensial dapat diidentifikasi. Yang pertama, untuk memperdalam pemahaman tentang variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan oleh mengeksplorasi faktor-faktor eksternal seperti tren pasar, faktor sosial, dan budaya yang mungkin turut berperan. Yang kedua, dalam konteks kualitas produk, penelitian dapat menggali lebih lanjut tentang aspek-aspek atau spesifik dari kualitas yang paling mempengaruhi perspektif konsumen, seperti keandalan, daya tahan, dan keunggulan teknis. Yang ketiga, dalam memahami pengaruh harga, penelitian dapat difokuskan pada strategis harga yang lebih rinci, termasuk analisis harga, diskon, dan kebijakan harga yang dapat menarik perhatian konsumen. Penelitian dapat mengeksplorasi pengaruh variabel lain yang mungkin mempengaruhi keputusan pembelian, seperti promosi, citra merek, atau kenyamanan konsumen. Penelitian dapat diarahkan untuk mendalam pada segmen pasar tertentu atau industri tertentu untuk memahami konteks yang lebih spesifik. Selain itu, pengguna metode penelitian kualitatif seperti wawancara mendalam atau studi dalam beberapa pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif dan preferensi konsumen.